ada 2 buku saya yang terakhir. Yang pertama tentang kajian novel, itu kebetulan disertasi saya, dan yang kedua tentang prosa Arab modern. Insya Allah filenya sudah saya berikan ke Ustaz Saleh, dan saya ikhlaskan saya hadiahkan ini untuk semua, untuk para siswa dan juga untuk dosen-dosen yang membutuhkan ini. Insya Allah di tahun ini kita berusaha 1 buku lagi tentang puisi Arab modern. Setelah itu kami akan menulis lagi tentang periodisasi sastra, mungkin di masa Tawaid, Mulukut Tawaid, kemudian ke bawah ke Abbasiyah dan seterusnya ke bawah. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan bagi kita semua. Amin. Yang kedua, saya sangat tersanjung Bapak Ibu sekalian. Saya berpikir bahwa saya akan bertemu dengan Kaprodi, dengan adik-adik mahasiswa. Ternyata ini dihadiri oleh Ashabul Fadilah, ya, dihadiri oleh Pak Dekan, dihadiri oleh Bapak Ibu senior. Alhamdulillah ini merupakan sesuatu yang sangat besar buat kami. Yang ketiga, saya ingin berbicara tentang apa yang saya tulis. Terutama ada 3 tulisan saya mengenai ini. Yang pertama adalah neologi dalam bahasa Arab, khusus di dalam majalah Halo Indonesia. Ada, dan orang Arab sudah masyhur. Prinsipnya begini, adik-adik sekalian. Apa itu bahasa? Terjemahnya, bahasa adalah ada yang bisa buka di ini ya, di Google. Bahasa adalah simbol bunyi yang arbitrer, ya, simbol bunyi yang arbitrer, kemudian dipakai untuk alat komunikasi dan mengidentifikasi diri. Kalau tidak salah di KBBI seperti itu, simbol bunyi. Yang paling penting bahasa itu adalah kesepakatan. Ya, kesepakatan masyarakat. Dalam teori sosiologi, masyarakat itu berapa orang? Saya lihat di teori sosiologinya siapa, masyarakat itu 3 orang cukup. Jamak, ya. Jadi kalau nanti Kaprodi, Sekprodi, kemudian Bapak yang lain bikin, yuk kita bikin bahasa Arab ala BSA Makassar, boleh saja. Seandainya terus kata-kata itu ternyata dipakai oleh semua, gitu ya, dipakai oleh semua, boleh. Itu teori sosiologinya. Dan bahasa itu selama disepakati jadi. Maka dalam perkembangan bahasa apapun, ada bahasa prokem, ada bahasa pencuri, ada bahasa, dan seandainya itu dipakai, itulah bahasa. Oleh karena itu tidak usah takut kita untuk membuat bahasa-bahasa lain. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke wilayah ini sampai jam berapa? Oh, tidak dibatasi ya? Insya Allah sampai maghrib siap salat. Makanan kan jamak. Oh iya. Jadi insya Allah kami semangat kapanpun. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengambil satu tema, termasuk ada tadi sedikit berbicara tentang novelty, ya. Inilah susahnya kita membuat makalah yang akan diterima di jurnal nasional maupun internasional. Biasanya jurnal Sinta itu membutuhkan ada penelitian-penelitian sebelumnya, paling tidak 5 atau 5 tahun ke belakang. Ini yang kadang-kadang susah kita lakukan. Intinya adalah kita harus selalu memantau bagaimana perkembangan ilmu ini di jurnal, dengan cara kita mengetik mungkin beberapa kata ataupun judul di jurnal-jurnal nasional maupun internasional, akan kelihatan. Saya coba mengetik di sini, ternyata judul yang saya berikan neologi itu baru hanya 10% lewat hanya 10%, dan itu merujuk ke tulisan saya yang lalu yang ada di ternyata yang neologi ini jarang sekali ditulis oleh para penulis yang lain. Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada materi bahwa bahasa berkembang, ya. Jadi berkembangnya ternyata tidak hanya lewat baik pada fonologis, morfologis, sintaksis, bahkan pada semantik dan leksikon.
Ini adalah wilayah kita semua ya. Dari bahasa Indonesia ke Arab atau dari Arab ke Indonesia. Kalau sementara ini kita rata-rata disibukkan dari bahasa Arab ke Indonesia. Ziarah. Ziarah itu artinya berkunjung. Tapi di Indonesia menjadi sempit, maknanya menjadi ziaratul kubur saja. Tetapi kenapa tidak ziarah itu wisata secara umum? Padahal asalnya dalam bahasa Arab ziarah itu adalah wisata. Oleh karena itu ziaratul hajj itu juga boleh, ziarah bermakna asyahiyah juga boleh. Tetapi di Indonesia sudah menyempit. Ini satu perkembangan yang masuk ke dalam bahasa Indonesia tapi maknanya bisa menyempit. Dalam bahasa Arab sendiri kata sayyarah itu dari sarayasiru. Artinya secara umum ya sayyarah itu sesuatu yang berjalan. Tetapi menjadi menyempit maknanya menjadi mobil saja. Padahal yang lain yang jalan-jalan semua kan masih banyak. Tidak masuk di dalam kata ini. Itu semuanya yang menentukan adalah budaya. Kata kafara yakfuru, kafir, itu asalnya adalah menutup. Kafara yakfuru. Kemudian berkembang menjadi sesuatu yang tidak menerima hidayah Allah atau menerima nikmat Allah, itu juga berkembang. Nah, jadi dalam tataran bahasa Arab sendiri sebenarnya, adik-adik sekalian, itu banyak perkembangan bahasa, itu sangat banyak. Tinggal kita persoalannya, rajin nggak kita itu membuka ya tempat-tempat berkembangnya bahasa. Tempat berkembangnya bahasa bisa kita lihat, misalnya di sini ada koran-koran Arab. Ini menurut saya yang harus diarahkan teman-teman mahasiswa itu supaya tidak terus nahu sorok balagoh gitu. Teman-teman mahasiswa diajak untuk diajari tentang al-qiraah, yakni al-mu'asarah, membaca teks-teks Arab modern, koran, majalah dan sebagainya. Jadi adik-adik nanti tinggal tulis saja di Google itu Al-Jaridah Al-Arabiyah. Saya di mana ya? Tinggal 2. Sebenarnya saya sudah nulis banyak di sini. Al-Jaridah Al-Arabiyah. Nanti ketika Al-Jaridah Al-Arabiyah di situ akan muncul beberapa bendera. Beberapa bendera yang menunjukkan pada sebuah negara tertentu. Ketika bendera itu diklik, ini kebetulan internetnya kurang bagus ya, saya belum masuk ke internet di sini. Kalau diklik itu nanti akan puluhan koran, puluhan majalah yang ada di negara itu bisa diakses secara online. Tinggal baca, memahami dan kemudian mempersoalkan teks ini lewat teori-teori yang bisa kita pakai. Misalnya dengan Pak Profesor Samsul Hadi yang barusan saja purna tugas, itu dari koran-koran seperti ini menjadikan beliau profesor. Kalau dikatakan bagi orang UIN biasanya hal yang kecil ya. Dia membuat kalau tidak salah sigot jamak taksir yang tadinya berapa itu menjadi 40 sekian. Itu saja profesor. Coba, beliau sudah selesai sekarang. Sigot jamak taksir, dari mana bahannya? Dari begini, membaca ini. Kenapa? Karena di dalam koran itu sangat aktif. Perkembangan bahasa itu bisa dimonitor di dalam koran, majalah dan sebagainya. Sudah masuk? Nanti kita praktekkan Al-Jaridah Al-Arabiyah. Biar teman-teman terbiasa untuk membuka, membaca dan alhamdulillah memahami gitu ya. Ada ya. Kemudian secara umum di dunia bisa kita lihat nanti di Indonesia sendiri ada 2 jurnal yang sudah berbahasa Arab. Yang satu namanya Halo Indonesia, itu tidak online, tetapi kayaknya ini agak sudah mulai mandek dan tidak terbit lagi. Itu bimbingannya asuhannya Bu Profesor Nabila Lubis. Iya, beliau orang Mesir asli dan tentu beliau tahu konteks peletakan bahasa. Saya kira terus kemudian membuat jurnal ini. Sampai sekarang kelihatannya tidak begitu banyak berkembang,
dari offline ke online juga belum digarap dengan baik. Tetapi ada lagi satu jurnal namanya Indonesia Yaum. Pakai tulisan Indonesia boleh, adik-adik semua buka di HP Indonesia Yaum atau pakai bahasa Arab. Coba dilihat di situ. Nanti akan muncul informasi sekian banyak tentang negara-negara Timur Tengah, dan yang paling penting informasi tentang negara kita. Nah, saya menjadikan penelitian ini didasarkan pada dua jurnal atau dua koran ini. Yang pertama Indonesia Yaum yang ada. Kemudian ada berasal dari luar bahasa Arab itu sendiri. Kemudian selanjutnya menarik tadi yang disampaikan Ustadz tentang bagaimana mahasiswa kita bisa keluar. Ini kesempatan bagi mahasiswa kita supaya bisa mengenal budaya-budaya Arab di sana. Kita bisa ke Mesir, ke Arab Saudi. Ke Arab Saudi bisa langsung umrah atau haji di sana kalau bisa. Kalau biaya ke Mesir, karena saya tinggal di Mesir kurang lebih 10 tahun, itu setiap harinya makanannya itu murah seperti yang dikatakan tadi Ustaz. Kalau yang penting bisa makan roti, ada aish di sana, 5.000 lah sudah bisa kenyang itu sehari semalam. Ya, di sana banyak beras, termasuk Mesir itu penghasil beras. Ya, cuma makanan orang kaya di sana itu makan beras. Nah, itu budayanya ya, jadi orang kaya di situ makan beras. Cuma masakannya berbeda. Sama dengan bawang. Ya kalau di Bima, ya bergizi makan bawang. Kalau di Mesir bukan. Baik, untuk mempersiapkan ke sana kita bisa menabung 1 juta atau 500.000 per bulan atau per berapa ya, bisa kita menabung dari sekarang. Ini yang hadir semester berapa semua? 6. Wah, Terlambat. sudah hampir ya. Tapi tidak dipungkiri mungkin ada rencana bahasa dan sastra Arab berangkat tahun depan. Iya, insya Allah kita sudah rencanakan berangkat tahun depan Ustaz, bulan-bulan 9, karena di sana bagusnya itu awal musim panas ya, lebih bagus supaya tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Bulan-bulan 11 atau bulan-bulan 10 kita di sana. Tapi tahun depan kita rencana, mudah-mudahan terwujud semua insya Allah, dan dari sekarang kita rencanakan. Baik, mungkin itu saja ya. Masih ada tambahan dari Ustaz sebagai closing statement mungkin terakhir ya. Saya tambah sedikit saja selain kata-kata penutup. Kami ke Mesir akhir September sampai sekitar sekalian ke Saudi Arabia. Kita sudah calling, kebetulan Adikbud di sana juga kita kenal dan kita sudah dirancang sampai hari ke-6 di Saudi. Ada beberapa perguruan tinggi yang bisa. Untuk ke Mesir nanti mudah-mudahan oleh kami dari sana kita ingin ada kesepakatan dengan Profesor Muhammad Daud itu. Beliau itu orang kaya dan punya pondok besar. Disitulah tempat daurah. Kalau nanti sudah ada kesepakatan kami dengan sana, kita akan sampaikan ke sini. Buatlah nanti daurah di sana 25 orang dan murah. Asrama sudah ada, makan murah. Hanya masalah tiket saja dari sana ke sini. Ini mungkin kita tindak lanjuti setelah saya dari sana. Insya Allah kita kabari, bisa surat menyurat dulu, kemudian nanti bisa berangkat dengan murah. Adik-adik juga siap ya, siap untuk nabung 1 bulan 5 juta cukup insya Allah. Ya. Kami berangkat dengan biaya sendiri loh deh ke sana, tidak pakai SPPD loh ini ya, karena kita ingin mengembangkan diri. Kemudian yang terakhir tentu kepada Pak Dekan, Bapak Kaprodi dan Ibu, juga kepada dosen-dosen senior kami. Terima kasih atas pertemuan ini, dan tidak diduga ternyata disambut orang banyak. Karena pikiran saya ketemu adik-adik di kelas saja lah gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu sambil ngopi-ngopi gitu. Ternyata kita disambut oleh teman yang sangat banyak. Saya ucapkan terima kasih. Kami undang teman-teman ke Jogja. Kalau ke Jogja, calling kita, insya Allah nanti
kita adakan pertemuan juga seperti ini di sana. Ustaz Saleh, kalau sudah nyampe Jogja, halo, insya Allah saya boyong ke kelas untuk ngajar di kelas saya. Ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dengan berakhirnya acara kita pada siang hari ini, mari kita tutup dari moderator dan pemateri mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Acara selanjutnya, penyerahan cenderamata oleh Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Arab